Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur dapat bertemu kembali pada hari ini, hari Jumat, pada persekutuan pendalaman Alkitab. Kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena kasih setiamu. Kami bersyukur atas kesempatan ini. Mari Tuhan berfirmanlah, dan firman menjadi kekuatan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami minta, haleluya, amin. Kita akan melanjutkan Matius 12, mulai dari ayat 38. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, ahli Taurat dan Farisi yang minta tanda ini, Yesus menjawab, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda." Baik, saudara, perhatikan kalimat Yesus. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya. Angkatan jahat ini ya, dan tidak setia. Sebab, kenapa? Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus jelas merujuk kepada kematiannya. Kemudian nanti 3 hari kemudian akan bangkit dari kematian, ya. Jadi hanya tanda itu saja yang orang Farisi lihat. Tidak bicara tentang mujizat. Orang Farisi nanti pada akhirnya juga menolak mujizat kebangkitan Yesus, ya. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Angkatan siapa? Ahli Taurat, orang Farisi, angkatan yang jahat dan tidak setia itu tadi. Makanya saya menekankan itu. Sebab orang-orang Niniwe itu, orang-orang Niniwe bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Menghukum siapa? Jadi orang-orang Niniwe akan menghukum angkatan jahat ini, orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang yang tidak percaya dan tidak setia ini, ya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jelas Yesus adalah Tuhan, anak manusia, raja dari segala raja, anak Allah. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Pertama dihukum oleh Niniwe yang sudah bertobat mendengar perkataan Yunus, lalu dihukum juga oleh Ratu dari Selatan, yaitu yang mengunjungi Salomo dan mendengarkan sabda Salomo. Yesus mengulangi, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Bapak Ibu Saudari, Yesus sebetulnya, perhatikan baik-baik, mengambil 2 orang, yaitu siapa? 2 kelompok orang lebih tepatnya. Orang Niniwe, orang kafir, tidak percaya kepada Allah pada waktu itu, tidak bertobat, dan Ratu dari Selatan, ya, yang nggak tahu Tuhan juga, tapi mereka bertobat. Nah, orang Israel yang harusnya tahu Allah dan mendengarkan Yesus yang lebih dari Salomo, lebih dari Yunus, mereka tidak bertobat dan mereka akan dihukum pada waktu hari penghakiman. Berikutnya, kembalinya roh jahat. Mungkin sebelumnya, kenapa mereka dihukum? Mereka jelas orang Yahudi, mereka tahu nubuatan tentang Mesias, tapi mereka menolak juga. Mereka sudah nggak belajar dari kejatuhan Samaria, nggak belajar dari kejatuhan Yerusalem, mereka nggak belajar dari betapa korupnya ahli-ahli imam-imam di tempat penyembelihan di Bait Allah, seperti yang dikritik oleh Maleaki dan juga Mazmur pasal 50 mengkritik omong kosongnya penyembelihan tapi hatinya jahat, dan Tuhan sudah cukup dengan kefasikan mereka. Berikutnya, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatkannya. Kita tahu ya, ayat berikutnya, kalau ketemu rumah yang kosong di tempat-tempat dan bersih, ayat 45, ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Masa akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Baru saja sebelumnya, masih ingat minggu lalu bicara tentang Beelzebub, raja setan, gak mungkin saling bertarung.
Bapak Ibu Saudari, orang dalam angkatan jahat tidak setia yang menolak berita keselamatan, juga orang-orang yang gampang kerasukan setan, bahkan lebih parah. Yesus itu menyindir keadaan rohani angkatan yang jahat dan tidak setia ini, seperti di perikop sebelumnya tentang tanda Yunus. Yesus dan sanak saudaranya. Ayat 46, ketika Yesus masih berbicara, ibunya dan saudaranya berdiri di luar sana berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Kita tahu jawab Yesus, siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Lalu katanya menunjuk ke arah murid-muridnya. Inilah ibuku dan saudaraku, siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudara laki-lakiku, saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Jadi Yesus menekankan enggak hubungan darah, walaupun penting, bukan segalanya. Yang utama adalah dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi enggak berlaku kalau bapaknya baik, anaknya baik, enggak. Bisa aja bapaknya jahat, anaknya baik, atau bapaknya baik, anaknya jahat. Enggak ada hubungan darah, enggak menentukan keselamatan dan kebenaran orang. Mari kita sekarang masuk ke Matius pasal 13, perumpamaan tentang seorang penabur. Pasal 13 kita sudah tahu ya, kita sudah tahu juga perumpamaannya. Saya akan membahas menekankan pada ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka, ya, kepada orang yang berbondong-bondong itu, datang kepada Yesus dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus menarik ini menjawabnya. Muridnya bertanya, mengapa pakai perumpamaan? Kenapa nggak langsung aja? Mungkin pikirannya gitu ya. Tapi jawaban Yesus berkata, kepadamu diberi rahasia kerajaan Allah, tapi kepada mereka tidak. Bapak Ibu Saudari, jadi ini bukan masalah tentang pesannya. Yesus pakai perumpamaan atau enggak, itu enggak ngefek. Tetapi faktor pendengarnya. Kalau orang tahu rahasia kerajaan Allah, maka mau ini perumpamaan atau Yesus ngomong apa adanya langsung, dia akan mengerti. Tapi kalau tidak memiliki rahasia kerajaan Allah, mau pakai perumpamaan, mau pakai langsung, dia nggak akan mengerti. Makanya di ayat 13, karena siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi. Yang nggak punya, apapun yang dia punya akan diambil. Semuanya diambil, sejahteranya diambil, karena tidak mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini masih ada hubungannya dengan pasal 12 tadi. Pasal 12 tadi di perikop tanda Yunus, angkatan yang jahat dan tidak setia yang minta tanda-tanda. Dikasih pun tanda mujizat, apa yang terjadi? Mereka bilang, itu Beelzebub, iblis. Jadi Yesus berkata, mau aku ngomong pakai perumpamaan, mau pakai langsung, sejelas-jelas, nyelo-nyelo pun, mereka nggak akan paham. Karena mereka melihat, nggak lihat, mendengar, nggak mendengar. Kasih tahu mujizat malah dibilang kuasa setan. Angkatan keras kepala dan jahat ini nggak ada gunanya lagi. Kira-kira Yesus berbicara seperti itu kepada murid-muridnya. Ayat 14 semakin mengkonfirmasi lagi. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Kenapa? Ini dia mengkonfirmasi tadi penafsiran tadi di atasnya. Sebab hati bangsa ini telah menebal, keras kepalanya menebal, dan telinganya berat mendengar. Matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Mereka nggak akan berbalik, Bapak Ibu Saudari. Ini angkatan jahat sekali. Bagaimana dengan zaman ini? Banyak
angkatan yang nggak peduli lagi dengan kebenaran, angkatan yang hatinya keras, angkatan yang menebalkan hati, mata, telinganya, tidak bisa tahu kebenaran walaupun dikasih tanda-tanda mujizat. Masih ingat pasal 11 Kapernaum, ya, Betsaida, Korasin, sudah ada tanda-tanda mujizat, yo nggak percaya, ya paling cuma pengen dapat mujizat aja. Bapak Ibu Saudari, mujizat itu memang luar biasa, tapi itu bukan yang utama. Banyak orang memberhalakan mujizat. Kalau nggak ada mujizat, nggak beriman. Justru waktu nggak ada mujizat, beriman. Ya terjadi pada orang-orang di Injil Matius ini. Keras hati dan mereka dihukum nanti. Kalau udah dikasih tanda-tanda, ya tetap nggak percaya. 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Dia berkata tentang Yesus, nabi-nabi terdahulu sudah menanti, orang-orang yang percaya lembut hatinya mau mendengarkan tuh, menanti kedatangan Mesias. Murid-muridnya ini lihat langsung, orang-orang angkatan Jet ini lihat langsung, tapi mereka bodoh, keras hati. Kita sudah tahu arti penabur itu, ya sangat konsisten bahwa nanti akan ada tanah subur, tanah keras, berduri, ya, dan di jalanan. Dan itulah mereka. Kita tahu perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya. Ada nanti pada akhir zaman Tuhan datang dan mengambil gandum-gandum di antara lalang. Dan ilalang-ilalang itu dimasukkan kemana? Ke dalam api yang menyala-nyala. Kita lihat ayat 30. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada para penuai, kumpulkan daun lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, ya, dibakar. Orang-orang palsu, orang-orang Kristen nggak lahir baru, atau orang-orang yang menolak, mengejek-ejek Yesus. Ya, Tuhan yang ini kayak, Tuhan yang lemah kayak, Tuhan yang jumlahnya 3 kayak, yang keras kepala itu akan dibakar nanti. Dan gandum-gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung, gitu ya. Kita tahu nanti dalam penjelasannya ayat 42, semuanya akan dicampakkan dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, pada waktulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jangan seperti tadi, orang-orang angkatan Jahat itu punya telinga, ya nggak dengar, punya mata nggak melihat. Gitu ya Bapak Ibu Saudari. Saya langsung saja ke harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpamanya hal terpendam dalam ladang, temukan orang lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga, rahasia kerajaan surga yang dinantikan nabi-nabi itu, tapi ditolak oleh orang-orang bodoh, itu dicari orang dan apapun akan dia lakukan, dijual, nggak penting lagi, untuk dapat pengetahuan kerajaan surga, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudari, berikutnya perumpamaan yang Yesus pakai adalah pukat yang dilakukan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah pukat itu diseret orang ke pantai, lalu dululah mereka mengumpulkan ikan yang baik dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Langsung penjelasannya pukat, ya Bapak Ibu Saudari, pukat ya ikannya. Akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkata Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ya, Yesus berkata kalau ahli Taurat menerima kerajaan Allah, ya tetap menerima perjanjian yang lama, nubuat-nubuatan itu, dan
yang baru yang Yesus sudah sampaikan. Itulah kita juga, hidup yang lama, bukan yang lama ya maaf. Kita sudah belajar tentang Taurat, semua itu baik Bapak Ibu Saudari. Tapi juga ada hal yang baru di dalam Yesus. Itu yang ditolak oleh angkatan yang jahat. Makanya Yesus di perikop penutup ini ditolak oleh orang-orangnya sendiri. Oh ini kan di kampung dulu itu pikiran seperti itu. Yesus kan anaknya Maria dan Yusuf. Jadi dapat dari mana semua kuasanya itu ya? Kita lihat dari ayat 53 sampai ayat 56. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, menolak semuanya. Ya sama dengan angkatan yang jahat tadi, ini ditolak di rumah sendiri. Saudari, kalau bisa disimpulkan bahwa Yesus sudah menyampaikan firman, sudah ngomong tentang dirinya, mujizat dikatakan, tapi telinga tidak mendengar, mata tidak melihat. Berbahagialah kita yang melihat dan mendengar dan percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.